Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Hey Naga Firdaus. Oke teman-teman, kita akan lanjut lagi praktek baca kitab atau Qoret. Sekarang kita sudah sampai di bagian yang ke-10 ya, yang ke-10. Yang akan kita baca kali ini adalah mana tadi? Ini kekecilan. Qala asy-syaikhu al-imamu, kita baca sampai waskanahu a'la faradisil jinani. Ya, sampai situ. Ya, namun ya seperti biasa sebelum kita masuk ke pembahasan, silahkan kalian pencet tombol merah yang ada di bawah ini, tombol subscribe, dan jangan lupa dipencet juga lonceng pemberitahuannya. Oke? Mari kita mulai praktek baca kitab Fathul Qorib kita. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu Syekh Muhammad bin Qasim Al-Ghazi rahimahullah ta'ala wa nafa'ani wa bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Qala telah berkata asy-syekhu, siapa syekh, yaitu orang tua yang cerdas, al-imamu yang menjadi imam, Abu Thayyibi yang dijuluki Abu Thayyib, wa yastahiru dan terkenal aidan juga bi Abi Suja dengan julukan Abi Suja. Syihabul Millati yang menjadi lenteranya tradisi, atau yang menjadi cahayanya milah itu tradisi, atau bisa juga diartikan agama sebenarnya. Wadini dan agama. Nah ini saya artikan jadi satu ya. Syihabul Millati wadini yang telah yang menjadi pelitanya agama. Siapa itu syekh tersebut? Ahmad bin Husaini, yaitu adalah Syekh Ahmad bin Husain ibni Ahmad yang menjadi putra dari Syekh Ahmad Al-Asfahani. Ya, Al-Asfahani yang berkebangsaan Asfahan. Kalau di Google itu adanya kota Isfahan, yaitu salah satu kota di daerah Iran ya. Sako, semoga menyirami, Allahu siapa Allah, sarahu, pusara beliau atau makom beliau, atau kalau sarahu di Al-Ma'ani itu artinya itu tanah beliau ya, maksudnya ya tempat pemakaman beliau itu. Sobi barahmati, menyirami beliau dengan sobi barahmah, grojokan rahmat. Apa grojokan bahasa Indonesianya? Ya tuangan, maksudnya tuang, tapi tuangannya itu sangat besar gitu. Sobi barahmati dengan grojokan rahmat, waridwani dan ridhonya Allah. Wa askana dan semoga Allah menempatkan beliau a'la faradisil jinani di surga yang paling tinggi, yaitu surga Firdaus. Artinya gampangannya gitu aja. Ya. Kemudian untuk terjemah Jawanya. Qala wasdawu asyahu sinten syekh al-imam kang dadi imam Abu Thayyibi kang den juluki kang dadi bapake At-Thayyib. Wa yastahiru lan masyhur sapa asyekh aidon kelawan maneh bi Abi Sujain kelawan julukan Abi Suja. Syihabul Millati kang dadi pelitane agama, wadini lan agama, Ahmad bin Husaini bin Ahmad, rupane Syekh Ahmad bin Husain bin Ahmad Al-Asfahani kang bangsa daerah Asfahan atau daerah Isfahan. Ini banyak perbedaan, maksudnya ada yang baca Asfahan, ada yang baca Isfahan. Kalian terserah milih yang mana. Intinya daerah itulah ya gitu. Sako muga-muga nuwangno, muga-muga menuwangi. Apa bahasa Jawanya? Allahu sinten Allah sarahu ing pusara beliau, ing makom beliau, sobi barahmati ing grojokan rahmat, waridwani lan grojokan ridho. Wa askana lan muga-muga nempatake sinten Allahu ing Syekh Ahmad bin Husain bin Ahmad Al-Asfahani a'la faradisil jinani ing sak dhuwur-dhuwure surga Firdaus. Ya, artinya kurang lebihnya gampangannya gitu. Oke, sekarang kita analisis. Qala di sini fi'il madhi ya, fi'il madhi mabni fathah ya, mabni fathah. Berhubung di sini berada di awal sebuah jumlah, maka di sini tidak memiliki mahal i'rab ya. Kemudian asyekhu di sini posisinya sebagai fa'il ya, fa'il dibaca rafa dan tanda rafanya adalah dhammah karena asyekhu merupakan isim mufrad yang ma'rifat karena ada al-nya. Oke.
Kemudian al-imamu di sini posisinya sebagai naat atau sifat yang pertama dari asyekhu. Ya, di situ asyekhu dibaca rafa, maka al-imamu juga dibaca rafa. Di situ asyekhu ma'rifat, al-imamu juga ma'rifat. Di situ asyekhu bentuknya mufrad, maka al-imamu juga bentuknya di situ mufrad. Kemudian asyekhu di situ bentuknya untuk mudzakkar, untuk laki-laki, maka al-imamu juga bentuknya di sini adalah mudzakkar. Ya, sinkron, empat-empatnya sinkron. Oke. Kemudian Abu Thayyibi. Nah, di sini Abu Thayyib saya lebih condong menjadikannya sebagai naat yang kedua atau sifat yang kedua. Kalau menurut sebagian channel itu mengatakan kalau Abu Thayyib di sini posisinya sebagai badal dari asyekhu. Sebelumnya saya juga sempat memposisikan Abu Thayyib ini menjadi badal. Cuman kalau saya teliti lagi, kok kayaknya kurang cocok untuk saya pribadi, ya kurang cocok gitu. Sehingga saya lebih condong di sini Abu Thayyib menjadikannya sebagai naat atau sifat yang kedua. Gitu ya, naat atau sifat dari asyekhu. Nah, gitu. Kemudian wayastahiru. Nah, di sini laki-laki yang berbeda ya. Di sini wayastahiru di sini adalah jumlah muqtaridah. Jadi jumlah ini itu tidak ada kaitannya dengan jumlah sebelum atau setelahnya. Dan di sini wawunya wayastahiru di sini adalah wawu isti'naf. Wawu yang ada pada awal sebuah jumlah, ya. Nah, di sini kemudian di sini saya bacanya yastahiru. Kalau ya laki-laki di channel yang lain mungkin bacanya wayustaharu, ngikut di kitab Al-Bajuri. Kalau saya cek di kitab Al-Bajuri yang ada harokatnya, lafadz ini juga dibaca yustaharu, dijadikan sebagai mabni majhul gitu. Cuman laki-laki kalau saya analisis itu kurang cocok untuk saya pribadi ya. Mungkin bagi teman-teman yang lebih menjadikan ini sebagai fi'il yang mabni majhul, silahkan kalian tulis di kolom komentar alasannya gimana. Kalau diartikan itu gimana ya gitu. Jadi gini, wayastahiru saya menjadikannya ini ya sebagai fi'il mudhari yang mabni ma'lum ya, yang apa adanya, yang aktif gitu. Dan di sini untuk lafaz aidon saya jadikan sebagai maf'ul mutlak. Aidon itu adalah masdar dari lafaz ado gitu. Itu semua kita sudah paham. Kemudian bi abi suja. Nah, baru ini bi abi sujain saya jadikan sebagai ya jar majrur apa adanya. Di situ untuk huruf jarnya adalah ba. Untuk majrurnya adalah tarif idhofi, yaitu abi suja. Abi sebagai mudhof, sujain sebagai mudhof ilaih, ya. Jadi kalau yang di kitab Al-Bajuri ataupun di channel yang lain itu mengatakan abi suja ini posisinya sebagai naibul fa'il. Enggak sih, di kitab Al-Bajuri tidak mengatakan ini sebagai naibul fa'il. Di channel yang lain yang mengatakan ini sebagai naibul fa'il. Jadi kalau mereka menjadikannya gini, wa yustaharu lan dan kenal aidon kelawan maneh bi abi sujain sopo abu suja gitu. Kalau saya gini, wa yastahiru dan terkenal siapa Abu Thayyib, aidon juga terkenal dengan apa? Bi abi sujain, dengan julukan abi suja. Nah, selain dijuluki Abu Thayyib, beliau juga terkenal dengan julukan abi suja gitu. Gitu kalau versi saya ya. Nah, kemudian selanjutnya Syihabul Millati. Syihabul Millati di sini posisinya sebagai naat atau sifat yang ketiga dari asyekhu. Ya, karena menjadi sifat atau naat ya sebagaimana tadi 4 kriteria tadi sudah memenuhi lafadz ini ya. Cuman di sini untuk bentuk ma'rifatnya di sini adalah karena dia sambung dengan isim yang ma'rifat gitu. Syihabul millah di situ ma'rifatnya sebab idhofah gitu gampangannya. Kemudian wadini di sini menjadi atof nasak karena di sini ada huruf atof wawu. Kemudian lafadz ad-din ya, lafadz ad-din bukan waddin ya, wawunya itu dipisahkan. Lafadz ad-din di situ posisinya sebagai ma'tuf ya. Untuk ma'tuf alaihnya adalah lafadz al-millah ya. Nah, di sini lafadz ad-din itu i'rabnya itu sama dengan i'rab ma'tuf alaih ya. Sama dengan i'rab lafadz al-millah. Berhubung lafadz al-millah itu dibaca jar, maka di sini
adini juga dibaca jer. Dan di sini adin tanda jernya adalah harokat kasrah karena adin merupakan isim yang mufrad dan ma'rifat sebab ada alnya. Oke. Nah, baru ya ini Ahmadu bin Husain bin Ahmad ya. Ini baru menjadi badal dari asyikhu yang sifatnya tadi yang menjadi imam, yang dijuluki Abu Thayyib ataupun dijuluki sebagai Abu Suja, kemudian yang dijuluki sebagai Syihabul Mirahwadin, ini baru menjadi badalnya, badal mutobek. Kalau bahasa alfiahnya badal mutobek, atau kalau bahasa kitab nahwu yang lainnya itu badal kul mingkul gitu. Nah, di sini berhubung Ahmad bin Husain bin Ahmad al-Asfihani menjadi badal, maka i'rab dari badal itu adalah ngikut dari mubdal minhu. Di sini mubdal minhunya adalah lafaz asyikhu. Di sini asyikhu dibaca rafa, maka badalnya juga dibaca rafa. Makanya saya di sini bacanya Ahmadu bin Husaini. Ahmadu bin Husaini, Ahmadu bin Husaini ibni Ahmada gitu. Ini kalau saya rinci satu-satu panjang, cuman saya persingkat. Di situ Ahmadu itu kan mudhof ya, mudhof yang bukan, Ahmadu itu menjadi badal. Kemudian Ibnu Husain itu posisinya sebagai sifat dari Ahmadu ya. Berhubung Ahmadu dibaca rafa, maka Ibnu Husain juga dibaca rafa. Dan kemarin kita sudah membahas bahwa ketika lafaz ibnu ini disambung dengan lafaz sebelumnya seperti lafaz ini, kalian perhatikan, tolong diperhatikan. Itu alifnya itu dibuang, dihilangkan ya. Penulisannya kayak gitu kaidahnya gitu. Nah, kemudian manakala lafaz ibnu itu ditulis pisah langsung Ibnu Abbas, itu alifnya ditambahkan. Tetapi kalau ditulis misalkan Abdullah bin Abbas, itu alifnya itu dihilangkan, Abdullah bin Abbasin, itu langsung gitu. Kemarin kita sudah bahas, masa saya terangkan lagi, Rek? Tapi ya nggak apa-apa lah, bagi yang belum menyimak saya terangkan lagi. Saya nggak akan bosan, insya Allah nggak akan bosan. Saya ulangi lagi ya. Ahmadu di situ menjadi badal dari lafaz asyikhu. Di situ Ahmadu dibaca rafa ya, tanda rafanya adalah harokat dhammah dan tidak ditanwin ya, karena Ahmad merupakan isim yang ghairu munsharif, yang manik munsharifnya adalah alam atau nama orang plus mengikuti wazan fi'il gitu, sehingga Ahmadu bukan Ahmadun, bukan ditanwin. Oke teman-teman. Kemudian Ibnu Husaini itu adalah sifat dari Ahmadu. Di situ sifatnya berupa takrib idhofi, Ibnu sebagai mudhof, Al-Husaini sebagai mudhof ilaih. Ini sudah jelas ya kenapa kok Ibnu kemudian Al-Husaini. Nah, kemudian ini Ibni Ahmada, ini bacanya Ibni Ahmada karena Ibni Ahmada itu merupakan sifat dari Al-Husaini. Al-Husaini kan dibaca jar ya, tanda jarnya adalah harokat kasrah. Maka sifat dari Al-Husaini ini juga dibaca jar, Ibni Ahmada ya. Ibni Ahmada di sini sifatnya berbentuk takrib idhofi. Ibni sebagai mudhofnya, Ahmada sebagai mudhof ilaihnya ya. Di situ untuk mudhofnya yaitu Ibni dibaca jar karena i'rabnya mengikuti lafaz Al-Husaini. Kemudian untuk Ahmada yang posisinya sebagai mudhof ilaih, di situ dibaca jar. Untuk tanda jarnya adalah fathah. Karena Ahmada merupakan isim ghairu munsharif, dan sebagaimana kita tahu bahwa isim ghairu munsharif ketika jar itu tanda jarnya adalah menggunakan fathah. Wa jura bil fathati ma la yansharif. Di situ dengan syarat malam yudhaf aw yaku ba'da al-radif, selama isim ghairu munsharif itu tidak menjadi mudhof. Di sini kan yang ini kan tidak menjadi mudhof, ya kan? Plus tidak ada al yang menyertai itu. Di sini Ahmada tidak ada alnya sehingga dibaca Ahmada. Kemudian Al-Asfahani atau Al-Asfihani, sebenarnya saya sering bacanya itu Al-Asfihani. Oke lah, Al-Asfahani. Al-Asfahani di sini posisinya sebagai sifat dari lafaz Ahmad ya. Ahmadu bin Husaini bin Ahmada Al-Asfahani. Di situ menjadi sifat dari Ahmad. Di sini dibaca rafa, untuk tanda rafanya adalah dhammah ya. Di sini kan seharusnya kan tidak bisa menjadi sifat. Cuman berhubung di sini ada ya nisbat, maka di sini bisa menjadi sifat atau naat ya.
Jadi Al-Asfahan, sebuah kota di daerah sebuah kota di negara Iran, itu kan tidak menjadi sifat, tetapi kata benda ya. Kata benda. Berhubung kata benda ini ingin dijadikan sebagai sifat, maka tinggal menambahkan ya nisbat saja gitu. Al-Asfahaniyu atau contoh lainnya misalkan seperti lafaz Syekh Nawawi Bantan ya. Asyekhu Nawawi Al-Bantaniyu. Tinggal ditambahkan ya nisbat. Karena Banten itu bukan kata sifat, kata benda. Gitu. Kemudian sakallahu sarahu sabiba rahmati wa ridwani wa askanahu a'la faradisil jinani. Ini merupakan jumlah mutaridah karena jumlah ini tidak ada keterkaitannya dengan jumlah sebelum ataupun setelahnya. Ini merupakan doa ya. Kita perhatikan satu-satu. Mana tadi? Sako merupakan fi'il madhi ya, yang mabni. Di sini adalah mabni sukun. Karena di awal jumlah maka di sini tidak memiliki mahal i'rab ya. Kemudian Allahu posisinya sebagai fa'il dibaca rafa, tanda rafanya adalah dhammah karena Allah merupakan isim mufrad. Kemudian sarahu di sini menjadi maf'ul bih ya. Untuk maf'ul bih itu sebagaimana kita tahu dibaca nasab. Untuk tanda nasabnya sendiri adalah dikira-kirakan ya, dikira-kirakan. Di sini sarahu kan berbentuk takrib idhofi ya. Yang mana mudhofnya itu berbentuk yang mana mudhofnya adalah lafaz saro itu merupakan isim yang mu'tal ya, dan sebagaimana kita tahu bahwa isim yang akhirannya berupa huruf illat itu i'rabnya itu dikira-kirakan. Baiknya fal awwalu i'rabu fihi qudira, ditakdirkan. Fal awwalul i'rabu fihi qudira jami'uhu wa waladi qad kusira gitu. Oke, jadi tanda nasabnya dikira-kirakan ya, dan tanda nasabnya itu kita lihat pada mudhofnya gitu. Kemudian hu di sini menjadi mudhof ilaih dari saro, dibaca jar, tanda jarnya dikira-kirakan karena hu merupakan isim domir. Isim domir, dan sebagaimana kita tahu isim domir itu hukumnya mabni sebagaimana bait wa kullu mutmarin lahu binayajib wa lafdhu majrur kalau di manusib. Oke, lanjut. Selanjutnya Sobibah Rahmati di sini posisinya sebagai maf'ul ya, maf'ul bih lagi, maf'ul bih yang kedua. Jadi sako itu memiliki berapa maf'ul ini? Memiliki dua maf'ul ya. Sobibah Rahmati menjadi maf'ul bih, dibaca nasab, tanda nasabnya adalah harokat fathah pada mudhofnya karena Sobibah Rahmati merupakan takrib idhofi ya. Kemudian di sini ar-rahmati menjadi mudhof ilaih dari sobiba, dibaca jar, tanda jarnya adalah harokat kasrah karena ar-rahmati merupakan isim mufrad ya, isim mufrad, dan di sini ar-rahmati itu makrifat karena ada alnya ya. Kemudian waridwani di sini ataf nasab karena ada huruf ataf wawu. Kemudian lafaz aridwani tidak menyebut wawunya, tolong diperhatikan, tidak ada wawunya. Lafaz aridwani di situ menjadi maktuf ya. Untuk maktuf alainya adalah lafaz ar-rahmati. Berhubung ar-rahmati dibaca jar, maka aridwani juga dibaca jar. Di sini untuk tanda jarnya adalah harokat kasrah karena aridwani merupakan isim mufrad. Isim mufrad ya, bukan isim tasniyah. Ya, bukan isim tasniyah. Mentang-mentang di sini akhirannya berupa alif nun terus kalian bacanya apa gitu. Di situ aridwani ya dibaca jar, tanda jarnya itu kasroh. Ya, tanda jarnya kasroh. Kalau misalkan ini adalah isim yang tasniyah, maka bukan aridwani ketika dibaca jar, aridwani. Cuma di sini isim mufrad kan ya, isim mufrad. Kemudian wa askanahu di sini adalah ataf nasak karena ada huruf ataf wawu, dan askana merupakan maktuf ya. Untuk maktuf alaihnya adalah lafaz sako ya, sako. Di sini berhubung sako itu tidak memiliki mahal i'rab, di sini askana juga tidak memiliki mahal i'rab ya. Oke. Nah, di sini kan fi'il. Kemudian untuk fa'ilnya adalah dhamir mustatir. Dhamir mustatir yang terkandung pada lafaz askana, takdirannya adalah huwa. Itu fa'ilnya adalah dhamir mustatir huwa, yang mana huwa ini kembali ke lafaz Allah yang sebelumnya itu. Kemudian hu di sini posisinya sebagai maf'ul bih,
dibaca nasab, tanda nasabnya dikira-kirakan karena hu merupakan isim dhamir dan hukumnya adalah mabni. Kemudian a'la faradisil jinani, posisinya sebagai maf'ul bih yang kedua, dibaca dibaca nasab, untuk tanda nasabnya itu dikira-kirakan pada mudhofnya. Kita lihat a'la di situ kan mudhof ya, sebagai mudhof. Yang farodisi menjadi mudhof ilah yang pertama, al-jinani posisinya sebagai mudhof ilah yang kedua, ya kan? Di situ a'la merupakan kata sifat atau af'al tafdil gitu, isim tafdil. Dan isim tafdil di sini berhubung a'la itu isim tafdil yang akhirannya itu ada alifnya, alif bengkong, alif bokong semar, maka tandanya itu dikira-kirakan tanda nasabnya a'la. Kalau misalkan isim tafdilnya itu seperti akbaru, afdolu, maka bisa kita lihat kalau tanda nasabnya itu bisa dibaca afdola, bisa menjadi akbaro, bisa menjadi apalagi aksana dan yang lain sebagainya. Berhubung di sini a'la ada akhirannya ini, maka tanda nasabnya itu dikira-kirakan. Oke. Kemudian farodisi itu menjadi mudhof ilah yang pertama dan dibaca jar, tanda jarnya itu adalah harokat kasroh, ya, tanda jarnya itu kasroh. Meskipun kita tahu bahwa farodis itu merupakan isim ghairu munsharif, mengikuti wazan singgot muntahul jumu', ya, singgot muntahul jumu' mengikuti wazan fawailu, ya, fawailu, ya. Asalnya kan firdaus dijamakkan menjadi jamak yang paling mentok, singgot muntahul jumu' menjadi farodis. Dan kemarin kita sudah bahas bahwa isim ghairu munsharif itu ketika jar itu tandanya menggunakan fathah selama tidak dimudhofkan ataupun ada alnya. Nah, berhubung farodisi ini dimudhofkan dengan lafadz al-jinan, maka i'rab jarnya itu, tanda jarnya itu menggunakan kasrah. Oke? Itu. Kemudian al-jinani menjadi mudhof ilah yang kedua atau mudhof ilah yang terakhir. Di sini dibaca jar dan tanda jarnya itu adalah harokat kasrah, ya, karena al-jinan merupakan jamak taksir, ya, jamak taksir dari jannatun. Jadi jannatun bisa dijamakkan ke jamak mu'annas salim menjadi jannat, bisa dijamakkan ke jamak taksir menjadi jinan ini. Oke, dan itu dulu teman-teman untuk praktek baca kitab kita kali ini. Wallahu a'lam bishawab. Jika ada pertanyaan silahkan tulis pertanyaan kalian di kolom komentar. Kita akan jumpa lagi di praktek baca kitab bagian yang ke-11. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.